Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kami hari yang baru ya Tuhan. Terima kasih kami bisa menikmati lagi satu hari dari Tuhan. Dan biarlah pada hari ini kami dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Engkau boleh memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti, dan nantinya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk dapat melakukannya. Urapilah hamba-Mu yang membawakannya juga ya Tuhan, kiranya Kau boleh berbicara sesuai dengan kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya memberikan judul perenungan kita, Allah mendengar dan menyediakan. Itu diambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 8. Saya harap Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di rumah. Saya akan membaca dari ayat yang 6 sampai ke 7. Keluaran 16 ayat 6 sampai 7. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab, apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda merasa lelah di dalam perjalanan hidup ini? Mungkin saja kita merasa seperti berjalan di padang gurun. Kering, panas, membingungkan. Mungkin tidak tahu besok harus makan apa. Mungkin bukan padang gurun secara harafiah, tetapi gurun dalam bentuk masalah ekonomi, pergumulan keluarga, tekanan pekerjaan, atau masa depan yang tidak jelas. Di dalam Keluaran 16 ayat 1-8, bangsa Israel sedang mengalami hal itu. Setelah mereka dibebaskan Tuhan dari perbudakan di Mesir, mereka memasuki padang gurun. Pada awalnya mereka amat bersuka cita karena dilepaskan dari tangan Firaun. Tapi nggak lama kemudian, mereka bersungut-sungut. Mereka bahkan bisa berkata kepada Musa dan Harun, "Lebih baik kami mati di tanah Mesir. Di sana kami duduk menghadapi kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kami kenyang." Bapak Ibu Saudara, hal yang begitu ironis sekali. Seakan-akan mereka lupa bahwa di Mesir, status mereka itu hanyalah budak. Mereka hanya ingat makanan saja yang di depan mereka. Tapi mereka lupa akan identitas dan penderitaan mereka. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah keluhan dan sungut-sungut mereka, ada satu hal yang begitu indah. Allah mendengarkannya. Hari ini kita dapat belajar akan dua kebenaran dari firman Tuhan yang mungkin sederhana, namun mendalam. Yang pertama ialah Allah mendengar keluhan umatnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca perikop itu, ditulis bahwa bangsa Israel itu bersungut-sungut. Mereka mengeluh, mereka bahkan mulai meragukan akan pemeliharaan Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel." Perhatikan kalimat di sini, "Aku telah mendengar." Bapak Ibu Saudara, Allah itu nggak tuli, Allah itu tidak jauh, Allah itu juga tidak acuh. Bahkan ketika umatnya mengeluh dengan nada yang salah, Tuhan tetap mendengarkan. Mungkin ada kalanya kita berpikir Tuhan cuma dengar doa-doa yang indah, yang sopan. Padahal kenyataannya Tuhan juga mendengar doa yang lahir dari kelelahan kita, dari air mata kita, bahkan dari kekecewaan hati kita. Adakah mungkin pada hari ini di antara kita yang sedang mengeluh di dalam hati, "Tuhan, kenapa sih hidupku begini terus? Tuhan, sampai kapan? Tuhan, apakah Engkau benar-benar peduli?" Firman Tuhan pada hari ini mengatakan dan mau mengingatkan kita, Tuhan itu mendengar. Akan tetapi bukan berarti Tuhan setuju dengan sungut-sungut kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Ia cukup mengasihi kita untuk tetap memperhatikan kita. Seperti seorang ayah yang tetap mendengarkan anaknya yang menangis, meskipun mungkin tangisannya bercampur dengan amarah. Demikianlah Allah kita adalah Allah yang mendengarkan kita. Hal berikutnya ialah Allah menyediakan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang kita baca dituliskan setelah Tuhan berkata bahwa Ia mendengar, Ia juga berjanji untuk menurunkan roti dari langit. Sebagian besar dari kita tentu tahu kelanjutannya.
Tuhan memberikan mana setiap pagi dan burung puyuh pada waktu petang. Bangsa Israel takut mereka akan mati kelaparan. Tapi Tuhan sudah memiliki solusi sebelum mereka benar-benar kehabisan sumber makanan. Nah, melalui hal ini kita dapat belajar bahwa seringkali masalah yang kita hadapi itu bukan karena Tuhan tidak menyediakan, tetapi karena kita yang belum melihat akan penyediaan Dia di dalam hidup kita. Kita fokus melihat akan kekurangan kita pada hari ini, tetapi belum melihat mana yang akan turun pada esok pagi. Hal yang menarik di sana juga dituliskan, mana itu diberikan setiap hari, tetapi tidak diberikan oleh Tuhan sekaligus untuk sebulan. Sebab dari sana Tuhan mau orang Israel untuk belajar percaya hari demi hari. Namun bukankah hal itu juga merupakan pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita ingin jaminan kehidupan kita untuk 5 tahun ke depan, bahkan mungkin 10 tahun ke depan. Tetapi Tuhan seringkali hanya memberikannya cukup untuk 1 hari. Hal ini dilakukannya supaya kita mau belajar bersandar kepada Dia, bukan kepada cadangan yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir tidak pernah berniat membiarkan mereka mati kelaparan di padang gurun. Demikian juga Allah yang memanggil dan menyertai kita juga tidak pernah berniat untuk meninggalkan kita di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Ia mendengar, Ia peduli, dan yang pasti Dia menyediakan. Mungkin penyediaan Tuhan tidak selalu sesuai dengan bayangan kita. Mungkin bangsa Israel menginginkan daging dan roti seperti saat mereka di Mesir. Tapi Tuhan memberikan mana yang dari surga. Sedikit berbeda, tetapi justru itu cukup untuk mereka. Biarlah pada hari ini kita belajar 2 hal yang sederhana. Datanglah kepada Tuhan dengan jujur, sebab Dia mendengar. Kemudian, tetap percaya kepadanya dengan setia, karena Ia menyediakan. Saat kita berada di padang gurun kehidupan, ingatlah bahwa gurun itu bukanlah tempat akhirnya. Itu hanyalah tempat untuk sebuah proses kehidupan kita. Di sanalah kita belajar bahwa Allah adalah sumber kehidupan kita yang sejati. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita untuk tidak bersungut-sungut, tetapi mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Sebab Allah yang mendengar adalah Allah yang menyediakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah selesai bicara, dan kiranya firman ini Engkau boleh tanamkan dalam hati kami masing-masing yang mendengar. Dan Roh Kudus Tuhan boleh menumbuhkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu Tuhan, dengan setia menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.